Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 10 tentang berbusana muslim. Sebelum memulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha Allah SWT. Amin. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yuddain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 1. Pengertian busana muslim. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah ataupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai, seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari. Artinya bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, memperingati hari-hari besar Islam, atau ketika pergi ke masjid atau musola. Adapun syarat busana atau berpakaian muslim adalah sebagai berikut. A. Menutup aurat. Aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat, karena itu harus ditutupi. Menurut Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, berdasar firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata mengulurkan dalam ayat ini ditafsirkan dengan menutupi seluruh tubuh. Jilbab dapat diartikan selendang yang menutupi kepala sampai leher dan dada. Sementara ulama yang berpendapat bahwa wanita tidak wajib menutup wajah serta telapak tangannya berdasar pada Quran Surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Kata yang biasa nampak daripadanya itu diartikan sebagai wajah dan dua telapak tangan. Jadi, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat untuk wanita. Bagi laki-laki, batasan auratnya cukup sebatas pusar sampai lutut. B. Pakaian yang tidak mengundang syahwat. Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi, hakikat berbusana adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin meskipun tidak melupakan unsur keindahan. C. Tidak transparan. Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang, karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. 1. Kaum mencambuk orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi,
dan satu golongan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang memberitahukan atau memperlihatkan kepada orang lain perilaku mereka yang tercela, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, serta dari apa yang wajib mereka jaga. Rambut mereka itu laksana punuk unta yang berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal semerbak surga bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. D. Harus longgar dan tidak ketat, sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Sebagaimana penjelasan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku baju khutbiyah yang tipis, hadiah dari Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan kepada istriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Mengapa kamu tidak mengenakan baju khutbiyah?" Aku menjawab, "Aku pakaikan baju itu untuk istriku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Perintahkan ia agar mengenakan baju dalam di balik khutbiyah itu, karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya." Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Diyah. Tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian. F. Tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Busana atau pakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa dikenakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya. Wanita tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai laki-laki. G. Bukan busana atau pakaian syurah. Pakaian syurah merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi sehingga tenar dan pemakainya dikenal orang. H. Bukan untuk tabaruj. Tabaruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. I. Bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk laki-laki haram hukumnya memakai pakaian dari kain sutra. Boleh bagi wanita dari umatku dan haram bagi pria dari umatku. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasai, dan Abu Dawud. 2. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seseorang hamba kepada Allah. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam: A. Menutup aurat dan sebagian perhiasan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuri sawatikum warisan walibasu taqwa dalika khairan dalika min ayatillahi la'allahum yadhkurun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. B. Memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Allah berfirman Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa tilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanna wa ja'ala lakum saroila takikum
minkumul khara wasara bila tiqaukum basakum kadalika yutimun nikmatahu ngalaikum la'allakum tuslimun. Artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. C. Sebagai bagian dari ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam akudu rinatakum menginda kulim masjidi wa kulu wasrabu wala tasrifu innahu la yukibbul musrikifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakaianlah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Menghindari diri dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama anasaja abawaikum manal jannati yanasi'una umalibasahuma liyahuma sawatihim innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna sayatina awliya lilladina la yu'minun. Artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Sebagai identitas diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu mulla azwajika wa banatika wa nisa'in mu'minina yu'nina alaihinna min jalabibihim Dalika adna ayu rafna wala yu'dayin wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang paling didambakan oleh orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wanita, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan kecuali di hadapan mahramnya. Namun demikian, ketika berada di lingkungan mahram harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah.
Lain halnya jika kepada suaminya keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek tidak berlaku lagi. Mengenai model atau mode pakaian bergantung pada selera masing-masing orang. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan, dan tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis. Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka dapat dikategorikan sebagai busana muslim bila sesuai dengan syariat. Sementara bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutup lutut sampai pusar. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Kepatuhan terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu penghambaan dari manusia. Demikian juga ketika manusia berupaya untuk mematuhi seruannya memakai busana sesuai syariat memiliki hikmah. Di antara hikmahnya adalah 1. Sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang keenam, yakni iman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. 2. Sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surganya. 3. Sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. 4. Sebagai cara untuk terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. 5. Sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah sehingga tampak dalam sikap perilaku akhlaknya.